Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kami dari kelompok media pembelajaran digital Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dengan beranggotakan Arya Nugraha, Kamarizky Hidayatullah, dan Al-Mukafi Ahmad Zawalul Ilmi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum Kepler, di mana termuat pada KD 3.8 dan 4.8. Sobat, apa kalian tahu apa itu hukum Kepler? Siapa sih pencetusnya? Dan bagaimana bunyi serta penerapan hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan berikut. Hukum Kepler adalah hukum yang mempelajari gerak edar planet dalam sistem surya. Hukum Kepler dicetuskan oleh Johannes Kepler. Ia merupakan astronom Jerman yang dikenal dengan hukumnya mengenai gerak edar planet. Sobat media pasti bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara Kepler mencetuskan hukum tersebut? Apa hanya menerka-nerka saja? Ataukah ada hal lain yang mendasari hukum tersebut? Nah, sebenarnya Johannes Kepler merupakan asisten dari Tycho Brahe, di mana ia ini sudah berpuluh-puluh tahun mencatat posisi planet di langit bumi. Kemudian Kepler mempelajari data-data terkait posisi planet tersebut, lalu Kepler menemukan beberapa pola dari data tersebut. Nah, itulah yang menjadi dasar teori dari hukum Kepler. Berdasarkan data pengamatan yang dilakukan Tycho Brahe, yang pertama ditemukan Kepler yaitu mengenai hukum luas atau hukum 2 Kepler. Begini bunyinya. Suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Maksudnya gimana sih? Jadi, berdasarkan perolehan data bahwa planet bergerak seperti ini. Misalnya, di sini ada matahari dan di sini planetnya. Nah, jadi ketika planet itu bergerak dalam selang waktu yang sama, maka luas daerah yang disapunya sama atau luas juringnya itu sama. Inilah yang dimaksud Kepler dalam hukum 2 Kepler. Setelah hukum luas ini dicetuskan Kepler, sebenarnya Nicolaus Copernicus juga sudah berhipotesa bahwa planet itu mengelilingi matahari dengan orbit lingkaran. Namun, dari datanya Kepler, jarak antara planet dan mataharinya itu berubah-ubah di setiap waktu, di mana jarak antara planet dan matahari itu jauhnya berbeda-beda. Jadi, bentuk yang sesuai dengan data yang diperoleh Kepler adalah lintasan elips. Berdasarkan data tersebut, diperoleh hukum lintasan elips atau hukum 1 Kepler. Bunyinya begini. Semua planet yang bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Maksud dari bentuk elips ini berarti memiliki 2 titik fokus, dan maksud matahari berada di salah satu fokus elips berarti matahari ada di salah satu titik ini. Nah, ketika jarak terdekat planet dengan matahari disebut perihelion, dan ketika jarak terjauh planet dengan matahari disebut aphelion. Jika kita hubungkan dengan hukum 2 Kepler, di mana suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas yang sama dengan selang waktu yang sama. Ketika planet berada di titik A dan B, atau ketika perihelium, bisa dilihat bahwa garis hayalnya pendek dan lintasannya panjang. Dan ketika planet berada di titik C dan D, atau ketika aphelion, bisa kita lihat bahwa garis hayalnya panjang dan lintasannya pendek. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika perihelion, maka laju planetnya akan lebih cepat daripada ketika aphelion yang lajunya lebih lambat.
Nah sobat, yang terakhir ditemukan Kepler terkait gerak edar planet yaitu mengenai hukum harmonik atau hukum 3 Kepler. Begini bunyinya. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Maksudnya, setengah sumbu panjang elips itu sama dengan jarak rata-rata orbit planetnya. Kenapa rata-ratanya? Karena jarak setiap planet dengan matahari itu berbeda-beda, sehingga diambil rata-ratanya. Jika hukum 3 Kepler ini dituliskan secara sistematis, maka dapat dituliskan menjadi persamaan berikut. T kuadrat dibagi R pangkat 3 sama dengan konstan, di mana T merupakan periode revolusi, sedangkan R merupakan jarak rata-rata orbit planet. Karena T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan, maka nilai T kuadrat itu berbanding lurus dengan R pangkat 3. Nah, itulah pembahasan mengenai hukum Kepler. Adapun penerapan hukum Kepler pada soal fisika yaitu sebagai berikut. Dua buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah. Nah, ini merupakan cara pengerjaannya. Gimana sobat? Sekarang kalian sudah paham kan terkait hukum Kepler? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.